Ini manusia-manusia Diusir Pak. diusir ya. Sama kepala sekolah Pak. Ini truk Satpol PP. Halo Pak Doni, mau kemana Pak? Ini Praketang. Kita ya. Semeru kita naik angkot. Ya, ini ketemu dengan rekan-rekan Jakarta. Mas apa nih? Tony dari Pak. Solo. Oh, Doni Solo. Dari Solo Jakarta. Chris dari Solo. Oke. Doni Klaten. Oh, Doni Klaten sama. Sama. Halo? Nofri Jakarta. Oh, Jakarta. Gua nih yang paling muda sendiri ya. Jangan lupa. Semeru, Bo. Woi. Ini promo. Ini ada angin Yesus yang berputar. Santai hati. Bahasa panjang Ya, selamat siang, selamat pagi ya. Ini kami sudah berada di Resort Ranupani. Ini kami sedang melakukan cek sweeping barang. Kalau ingin tahu bagaimana, ayo kita masuk ke dalam. Ya. Ini. Siap. Oke. Ini perjalanan mau menuju puncak ya. Jam berapa nih? Jam 1. Jam 1. Kata Pak Doni jam 1 kita naik. Ini ada rekan kita Polo. Ya, tuh Polo. Mas Narji istilahnya. Nah, di sini kita akan slow but sure to climb the mountain. Oke. Yuk, jalan lagi. Iya. Kita sengaja di belakangnya mereka karena ada pemandangan yang indah. Ini dia. Ya. Ini rekan kita yang habis perutnya sakit. Ini jalan terus ke puncak. Kita sementara checkpoint dulu. Biasa. Ini pendaki diesel. Dan kita udut dulu. Nih, yang paling muda, yang paling tua. Adik kecil, ya, tuh. Sakit perut ya. Belum minum obat cacing. Gara-gara belum minum obat cacing, cacingnya tuh minta jatah obat. Kita camp di sini padahal perjalanan baru setengah jam lah dari mana Mas? Dari Ranupane. Karena ini jalan masih datar. Kita 4 jam sampai di Ranukumbolo. Jalannya masih terus datar lah. Ibaratkan kalau di Slamet ya masih di antara kebun penduduk sampai pos 1. Ketinggiannya tanya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain saya yakin mampu lah suatu saat. Tinggal ngumpulin ini aja. Lumayan masalahnya. Per hari untuk hari ini kita 17.500 per hari. Karena ada tanggal merah. Jadi ada 2 hari yang kena cas 22.500. Naiknya luar biasa. Satu orang untuk tiket naik selama 4 hari tanggal 20 kita nih 23 sampai 26 kita turun masing-masing 80.000. Terus dari Tumpang kita naik angkot truk ke sini. Satu truk tuh 650 di Patung Anak 9. Kebetulan kita ketemu dengan rekan dari Solo. Dari Jakarta kita patungan, jadi masing-masing kena 65.000. Nah, untuk perjalanan kita hitung 2 kali. Jadi kalau Purwokerto ke sini 180 lah. Tadi sewa kendaraan
ya sedikit gengsi lah ya, daripada naik angkot terus kita pakai Agia. Sewa Agia hanya untuk bertiga, luar biasa kan, ya nyupir cewek lagi, bayarnya larang 200.000, bensin 1.000 kayak 1.000, mumet dah sih. Tapi lihat teman-teman kita, seututan dulu kita jalan lagi, oke? Yang sedang sakit, mending sakit hati. Mencret. Landengan Dowo, ketinggian 2300 mdpl, kurang 7,5 kilo sampai Ranukumbolo. Nggak bisa ditawar, Pak. Nggak bisa ditawar, nggak bisa dekorting, nggak bisa diskon. Diskonnya hanya istirahat, saududan, sawedangan, melaku meneh. Ini adalah area yang kemarin habis terbakar di Semeru. Ada yang terbakar sebelum Semeru adalah di pos sebelum pos 1. Mana pirang pos iki? Ya. Kita ada 4 pos. 4 posnya adalah Ranukumbolo. Semut ireng. Nah ini Mr. Dano. Gimana Mas Da? Ya lu, kenan jangan nanti kayak. Dari pos 4 ke pos 5. Pos 3 ke pos selanjutnya lah. Iya ini. Celana baru, sepatu baru, kacamata baru, topi baru, jam tangan baru. Pokoknya naik Gunung Semeru adalah baru buat dia. Ada satu rekan kita yang lagi main. Ini kalau naik gunung tuh Lina Maning. Kalau di sini Doni Maning. Ternyata dia juga lagi main. Gimana Mas? Ya kuning-kuning gimana gitu. Mantap. Ke arah kiblat. Gak ada air, kita tayamum. Karena air hanya persediaan untuk sampai puncak. Yang penting niat kita beribadah tulus ya. Sementara kita istirahat seududan, sak solatan. Oke. Yang paling mudah dari antara 3 pendaki. Tapi tadi saya bersyukur karena pas turun juga ada orang tua yang bersama anak habis mendaki, tapi dia nggak punya, cuma bermalam di Ranukumbolo. Dari sini ke Ranukumbolo masih 4,5 kilo. 4,5 kilo. Kalau dihitung jam berapa ya? 3 jaman lah. Karena prediksi dari Ranupane ke Ranukumbolo itu 5 jam. Dekat di mata, jauh di kaki, merengkel. Ya, Mas Narji. Ya, ini Narji. Kita sudah sampai di Watu Rejeng. Ya, kita naik 50 mdpl. Tadi saya tuh 2.300 mdpl. Enggak saya ketok. Iya. Biasa, saududan set. Nah, saududan dulu. Nah, kami rombongan dengan teman-teman bergabung di sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Sangat. Jadi kita lebih termotivasi dan menambah tenaga. Karena dengan semangat teman-teman ini. Semangat. Kurang lebih sekitar 15 menit lagi sampailah di Ranukumbolo. Ya, ini teman-teman yang lagi mendirikan tenda. Ya. Oh ya. Oke. Oke. Halo Mbak, gimana Mbak? Kesan dan pesannya? Nih, gua udah Sampai. mana nih? Oke. Ini ya. Gimana Mas? Oke, sip. Sip. Mantap dah. Mana rekan kita? Nah, ini. Ini yang gimana? Reporter kita? Briang. Mas Doni sakit. Ya, Mas Doni sakit, dia pusing. Seharusnya malam ini kita hanya 1 jam di Ranukumbolo, tapi terpaksa ngecamp. Kita akhirnya ditunda besok hari. Ya. Halo Mbak, Mas apa Mbak? Mbak Ana namanya Mbak Ana. Mbak Ana. Masak. Belum dinyalain. Masak apa? Tapi belum ada
Oh, belum lagi ya. Ya, ini yang dari tadi. Halo. Wanita perkasa. Wanita perkasa. Nah, ini pria perkasa. Ini mah gede besar. Dari mana dong, Bang? Bang, sebutin dari mana, Bang? Kita dari Bekasi. Bekasi Barat. Nama? Nama saya Iksan. Mas Iksan. Sama ini Bapak Bobby. Pak Bobi. Masak apa nih, Mas? Masak sosis sama bakso. Sosis, nasi, Waduh. terus apa lagi ya? Lezat ya. Mau bikin Ajib. bakso. Oke. Ini Master Chef ya? Ya Master itu Chef. chefnya. Jadi kita tuh mau bikin bakso biar hangatin badan soalnya dingin banget. Iya. Emang kita lagi Bola mana ini? Lagi Kita di Rakum. Yang ini namanya Rina Chan, yang ini Hai Angelica. Sadap. Iya tuh, lihat tuh. Ini orang gunung makannya nih. Siapa bilang orang gunung tuh orang Iya. kere ya toh? ya yang Dari ini sepatunya tuh terlihat harganya. Kita jepit. Jaketnya tuh lihat tuh. Tuh kan. Mahal banget ya. Tuh. kalau yang bapak ini namanya Bapak Bumi. Bapak Bumi. Bapak Rimba. Marimba. Oke. Bakso bisa digoreng? Oh iya. Hai. Sedangkan yang di dalam tuh. Bang, bundut ini. COC. Halo. Tidak lepas dari ya namanya anak abad 21 ya. Iya. Beda. 20 lagi. Iya maksudnya. Ada yang sudah menjadi kupu-kupu kepompong. Nanti kalau dimasukin Itu sudah jadi kepompong ya karena lagi nggak fit. Oke. Ini bagaimana dengan Mas Jejak Sigundul? Ini kalau aku panggil namanya Mas Narji. Ini menu yang paling nikmat. Ya. Walaupun yang masak laki-laki tapi rasanya nggak kalah Aku yang dengan masak. Oh, cewek yang masak. Oh. Aku yang masak. Tuh yang masak cewek yang menikmati laki-laki semua tuh. Tuh, Kak. Tuh. Jakarta nih. Menunya luar biasa tuh. Sarden mewah. Master chefnya siapa dulu? Tuh kan, walaupun kedinginan. Nih anak-anak Bekasi nih. Nih anak Bekasi nih. Bekasi kota pendaki. Asik. Banyak anak Bekasi. Jauh-jauh dari Jakarta cuma tidur di Ranukumbolo. Aduh, malu-malukan. Ini juga nih. Aduh. Malam yang indah, bulan purnama keluar kok tidur. Ya, selamat pagi pemirsa di rumah maupun di studio. Kami sekarang berhenti di salah satu teman yang terkenal yaitu Ranukumbolo ya. Di mana kami tiba di sini itu sekitar pukul 6:30 dan ternyata presenternya sendiri sedang KO down, jadinya kita makan di sini. Dan nanti kita akan berangkat lagi pada pukul 12 rencananya ya. Rencananya pukul 12. Kita akan camp di Kalimati, lalu kita summit attack jam 11 malam. Dan untuk menikmati sebuah suasana yang indah ini, ada secangkir kopi yang dibuat khusus oleh Polo alias Narji, orangnya di situ. Yuk minum dulu, cheers. Kayak kopi. Kita akan melewati tanjakan cinta sampai ketemu. Mudah-mudahan kita sampai di puncak nanti dengan selamat. Itu ada shelter. Sebenarnya kami rencana ingin di situ, tapi karena kondisi fisik saya sudah down ya, jadi kita camp di situ. Dan ini seperti di televisi ya pemandangannya. Ya, inilah Ranukumbolo, tempat yang sangat indah. Tanjakan cinta, sebentar lagi kita akan melewatinya ya. Yuk. Inilah tanjakan cinta.
di mana kami akan melewatinya dengan penuh persiapan tenaga. Oke, kami sudah melewati tanjakan Cinta. Alhamdulillah dari kita nggak ada yang menengok ke belakang, meskipun itu mitos musik dan segala macamnya, tapi kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ini ya. Bisa dilihat nanti di bawah sana banyak sekali orang-orang yang hendak mau summit. Tempat Ranu Kumbolo adalah tempat peristirahatan yang sangat nyaman sekali. Oke, gitu. Sampai jumpa lagi. Habis dari tanjakan Cinta, saya akan melalui Rorombo ya bersama Pak Doni sama Narji. Sudah terlihat savana yang sangat bagus. Kita akan melewati bukit yang tinggi itu untuk menuju Kalimati. Ayo. Halo, selamat siang. Jam 12:20. Kami sudah berada di Cemoro Kandang ya. Bisa dilihat tuh ada papanya. Dan kita melewati savana yang sangat bagus. Ketemu orang dengan yang sangat luar biasa, naik sepeda dari Aceh, terus pakai kalung ya. Dan nanti kita sampai Kalimati kira-kira 3-4 jam lagi ya. Jadi kita istirahat sebentar ya. Sampai ketemu lagi di Kalimati ya. Oke. Ya, selamat pagi saudara semua yang ada di rumah maupun di sini. Kami sudah sampai di Puncak Mahameru ya. Ini adalah puncak tertinggi di Pulau Jawa. Kami tiba di sini jam 5:30 pagi. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Dan sekarang kita sedang menikmati suasana yang sangat indah ini. Di sebelah belakang saya, saya ada promo yang sedang aktif. Modus gembelnya sudah mulai kelihatan ya. Terus di area sekitar sini juga banyak sekali pendaki yang baru sampai di Mahameru ini ya. Dan kita belum sarapan pagi. Cuacanya juga bagus. Pantai ya, pantai. Apa itu namanya? Pulau yang sate, Pulau Sate. Madura. Pulau Madura ya. Oke, ini sudah tori ya. Nah, kita senang sampai di sini ya. Coba bisa dilihat teman-teman kita sudah di Mahameru sana ya. Inilah terjalnya Gunung Semeru, bebatuannya yang berupa pasir ya, sangat susah untuk didaki, ini licin. Pulang. Ya, selamat pagi. Kami baru saja turun dari puncak Mahameru ya. Itu jalur yang baru kami lewati, dan sekarang kami akan bergegas turun karena kami mengejar tiket bus besok mau berangkat ke Purwokerto. Dan sekarang Anda bisa melihat saya turun ya. Ini jalurnya cukup terbaik juga. Yuk. Ya, ya ini cara turun yang nikmat tuh, berselancar. Kita turun kita melarat nih, jadi kaki tinggal menginjak pasir. Pedalnya depan. Kalimati. Kami baru naik Semeru ya. Kami berangkat jam 11 malam, kemudian langsung ke puncak itu jam 4:30. Lalu kami turun packing segala macamnya, istirahat sebentar jam 9 siang.
kemudian jam 10 kita packing, lalu jam 11 kita santai beli makanan ya, nasi telur itu harganya 15.000, kemudian Pocari Sweat 20.000, kemudian apa lagi ya, oh ini pakai produk ya, sorry nggak apa-apa, aqua botol itu di sini 10.000 tuh, waduh pokoknya mahal banget ya. Dan sekarang kita mau pulang ini jam 12 lebih 5 menit. Pasti Kita Kalimati. pulang di Kalimati ini, kita mau meninggalkan Kalimati ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita shot lagi di episode berikutnya, oke? Di post berikutnya, oke? Kami sudah 40 menit dari Kalimati ya. Sekarang kami sedang berada di pos Jambangan. Kebetulan ini ada pendakian massal. Itu kalau saya informasi dari internet adalah 650.000 ya satu tim ya. Dan bisa dilihat sini banyak sekali pendaki yang sedang melakukan event ya, juga pedagang. Jadi buat anda yang punya cukup banyak, bolehlah ke sini mampir, cuma modal porter, modal makanan gitu aja, langsung aja main ke sini ya. Oke, sampai jumpa lagi di pos Cemoro Kandang ya. Oke, selamat siang. Kami sekarang sudah di Cemoro Kandang. Itu nanti bisa Anda lihat jalur yang akan kami lalui. Nanti jalurnya kelihatan dari sini Oro-Oro menuju ke Ranukumbolo ya. Di sini ketinggiannya sekitar 2.500 mdpl ya. Dan nanti kita lewati di sana. Kalau sedang cuaca cerah, kondisinya musim hujan, biasanya bersemilah itu yang namanya bunga lavender ya. Tapi sekarang karena musim peralihan, jadi masih gersang. Ini juga kemarin baru kebakaran ya. Jadi Edelweissnya bukan Edelweiss, lavendernya itu sudah hampir musnah semuanya. Ya bisa dilihat. Di sini juga banyak pendaki. Itu ada yang mau datang ya. Nanti kita menuju ke Oro-Oro. Begitu, silakan kita melihat pemandangan dulu. Yuk kita lanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo melalui Oro-Oro Obo yang sangat indah. Come on. Ini adalah ladang lavender di mana pada bulan-bulan kemarin musim kemarau ini terjadi kebakaran. Jadi bunga-bunganya ini sudah ini. Yang saya adalah ketika ini sudah nggak bisa bersemi lagi. Nanti para pendaki yang ingin menuju ke Semeru sudah nggak bisa lagi menikmati keindahan bunga-bunga lavender. Sebenarnya ini adalah bunga yang berfungsi untuk mengusir nyamuk. Ya, ini sering digunakan untuk obat-obat produk yang sudah terkenal. Itu di Indonesia juga ada. Ini menggunakan bunga-bunga seperti ini nih. Sebenarnya saya juga ingin ngambil ya untuk ditanam di rumah. Siapa tahu nanti tumbuh. Tapi berhubung ini sudah terbakar ya sayang sekali ya. Kita tidak bisa menikmati pemandangan. Saya tidak bisa menikmati semuanya. Teman-teman di rumah juga nggak bisa menikmati. Lihat bagian dari kebakarannya. Ya, kita beruntung ya. Ini masih ada yang mulai bersemi. Inilah contohnya ya. Ini bunga-bunga lavender yang digunakan untuk mengusir nyamuk. Nah, ini. Tapi saya agak sanksi ya, bisa membawa pulang apa enggak. Soalnya ada nanti pos di terakhir itu ada pos pengecekan, itu nggak bisa membawa apa-apa kecuali sampah. Jadi mungkin ini biarkan nanti bersemi dan biarkan asri kembali. Suatu saat kesini ya. Nah, suatu saat ya kalau Tuhan masih berkehendak, saya masih diberi kesempatan, masih dipakai di dunia, ya insya Allah saya kesini lagi bersama murid-murid saya. Oh iya, mohon maaf untuk murid-murid saya tercinta di rumah tidak bisa mengajak ya, tapi nanti ya saya di sini bersama Bapak Agus. Kemudian ada salah satu rekan yang juga teman-teman pecinta alam sudah tahu semuanya. Tidak bisa mengajak kalian teman-teman, tapi silahkanlah teman-teman bereksplor ya di Cetis ya. Cetis apa itu? Mungkin tahun depan April atau kapan teman-teman nanti saya ajak kemari. Nanti saya hitung planningnya, budgetnya berapa, nanti teman-teman akan tahu berapa untuk biaya ke sini. Oke? Iya. Ayo kita lanjutkan lagi.
Inilah Ranu Kumbolo. Kami berjalan dari Oro Ombo, kemudian Cemoro Kandang ya. Itu sekitar 40 menitan. Sedangkan kawan kita si Narji alias Polo sudah turun duluan ya. Kita sekarang akan turun. Inilah kondisi Ranu Kumbolo, di mana banyak sekali para pendaki yang ngecamp di sini, mau pup, termasuk saya juga di sini, pupnya di sini ya, ambil air, nyuci juga di sini. Yuk. Tanjakan Cinta. Oh iya lupa, saya juga ingin menjelaskan Tanjakan Cinta. Mungkin teman-teman di rumah atau murid saya yang sering nonton film 5 cm ataupun di YouTube, di internet, itu bagaimana sih yang namanya itu gambaran Tanjakan Cinta. Inilah Tanjakan Cinta, bisa dilihat tuh sudah banyak pendaki yang sedang menanjak demi cinta. Yuk, saya turun. Oh iya, saya juga lupa. Selamat Hari Natal untuk Anda yang apa namanya itu? Merayakannya. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan. Ya, ini di tempat parkir. Packing Purwokerto, kerja lagi besok. Guru harian lepas. Saya. Kita berada di parkiran Ranupani. Kita mau pulang ke Pasar Tumpang. Kami mau charter truk dulu ya. Ini sudah sangat ramai, hardtop segala macamnya. Yuk kita tunggu di Pasar Tumpang. Kita berdua lagi di dalam truk. Saya udah mesti berondong. Ya, kita truk dulu ya. Kita mau pulang menuju ke Pasar Tumpang, tempatnya Pak. Terus, ya. Ini mobilnya sana. Jadi kalau Anda ke Semeru, Anda turun di tempatnya Pak Rus, nanti bisa menaiki kendaraan ini, truk yang tenaganya luar biasa, supirnya ahli ini pol, pokoknya lah, rana sing ngalah kayak bujang mana, delokan supirnya, wah, supirnya tuh, wah gagah tenan tuh. Ya ini suasana perkampungan Ranupani, Seduro, desa Seduro. Ya, naik truk. Luar biasa. Ya, selamat siang. Kami sudah berada di kediamannya Pak Rus. Ingin tahu bagaimana Pak Rus, sosoknya bagaimana? Ayo ikut saya. Itu belakangnya. Oh iya, ini dia ya. Di mana? Namanya Depan sana Pak apa Rus. sini? Sini aja. Sini aja. Ya, halo Pak. Iya. Kami dari Purwokerto nih. Ini yang namanya Pak Rus nih. Udah banyak membantu kami ya. Para pendaki juga sebagian berada di sini ya. Pak, kira-kira ada perbedaan nggak Pak antara pendaki yang dulu sama yang modern sekarang Pak? Ya kalau dulu kan selalu ke sini. Awalnya itu di sini, rumah base camp Pak Rus itu di sini. Kalau ini Pak, maksudnya dari segi kesadaran lingkungannya Pak, antara pendaki dulu dengan sekarang Pak, Ya sama atau berbeda Pak? beda. Oh, beda. Kalau dulu itu bersih, Oh, tidak ada sampah, tidak ada gini. Naik ya naik, turun ya turun, berhenti tidur di rumah penduduk itu pun biasa. Tidak ada ngecamp, tidak ada. Semua di rumah penduduk. Terus yang baru-barusan ini, yang rame-rame ini setelah 5 cm. untuk 5 cm. Setelah 5 cm. Untuk kondisi lingkungan. Semua yang lihat film sih 5 cm, ambisi naik puncak Semeru. Oh gitu. Jadinya Sampai sekarang. mereka yang nggak sadar lingkungan, airnya buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Dulu dibuat mandi, danau di Ranu Kumbolo, buat mandi, dibuat cuci-cuci, dibuat
berhubung air itu cuma itu buat minum, buat masak, terus sekarang ada larangan. Oh gitu. Ya, Kalau perizinannya Pak antara dulu dan sekarang mudah yang dulu. mudah yang dulu. Sekarang ini perizinan dipersulit. Apa bedanya turis dengan orang lokal? Orang lokal sama. Nah, enggak Oh, sama. nggak sama. Kalau turis tanpa briefing, tanpa surat sehat, tanpa sudah ketinggalan. Kalau orang lokal kurang surat izinnya atau fotokopian aja sudah ditolak. Enggak boleh sekarang. Aturannya lebih ketat sekarang. Kalau secara biayanya Pak, Secara Kalau dulu biayanya sekarang. ya itu Lebih mahal sekarang. kalau iya lebih mahal sekarang, tapi semua tidak dipungut. Cuma itu jadi satu. Kalau turis sekali naik, kalau tanggal merah weekend Iya, weekend. 300 berapa gitu. Kalau weekday 267 gitu. Kalau untuk turis. kalau turis ya. Kawan. Ya. Mungkin satu lagi Pak, ini pesan untuk para pecinta alam ini Pak. Biasanya kan yang membuang sampah sembarangan, biar kondisi Semeru juga tetap asli, tetap alami Pak. Mungkin pesannya Pak untuk para pendaki Pak. Ya saya sarankan saja siapapun dari manapun yang mau mendaki ke Semeru jangan membuang sampah sembarangan. Jangan harus bawa kantong sampah untuk dibawa kembali turun lagi biar tetap bersih, tetap asri, tetap nyaman, tetap indah. Itulah pesan saya dari Pak Rusno di Tumpang. Iya. Halo, selamat sore. Jam 5:30. Ya, start. Kita dari tempatnya Mbak Endah. Ini naik Gunung Arta. Kita menuju ke terminal Arjosari dulu. Ini sudah ada tiket-tiketnya ya. Nanti kita jelaskan di terminal Arjosari ketika break maghrib. Oke, kita tunggu di terminal Arjosari. Ini mau berangkat.